Anak-anakku sekalian, baik RG ataupun UG yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar dengan teman-teman. Pertama-tama saya kenalkan dulu mengenai pelajaran. Untuk kelas 7 yang kalian hadapi sekarang, Ustadz mengajar kalian ilmu tajwid. Marilah kita sama-sama mengejar ilmu tersebut mulai pertama. Mungkin ada yang sudah tahu ilmu tajwid, apa makna ilmu tajwid. Anak-anakku sekalian, ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari bacaan Al-Quran, sebab diutamakan pada bacaan Al-Quran. Sebab kita selaku muslim tiap saat memegang Quran dan membaca Quran. Marilah kita sama-sama mengkaji tentang ilmu tajwid. Ilmu untuk membaguskan dan membetulkan bacaan Al-Quran. Ilmu tajwid ialah ilmu untuk mempelajari Al-Quran dengan baik. Sebagaimana di Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, wahai Muhammad, bacalah Al-Quran dengan tartila. Anak sekalian, apa maksudnya tartila? Tartila maksudnya sempurna betul bacaannya, sehingga ada 6 macam aturan mainnya. Jadi Al-Quran dibaca dengan beraturan. Ada aturan yang harus kalian ketahui. Ada 6 macam aturan membaca Al-Quran. 1. Hukmul qiraah, cara membaca. 2. Makhorijul huruf, tentang keluar huruf. 3. Sifatul huruf. 4. Ahkamul huruf. 5. Ahkamul madi. 6. Ahkamul awqaf. Ini semuanya adalah aturan membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan kita membaca Al-Quran. Ada aturan mainnya. Marilah kita sama-sama menyimak, mengkaji apa aturan yang pertama dan apa aturan berikutnya. Itu semuanya adalah hak kita untuk mempelajari. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartila. Sempurna betul. Semua aturan mainnya ada pada kalian semuanya. Itu maknanya tentang ilmu tajwid. Dasar ilmu tajwid adalah Al-Muzammil ayat 4 yang tadi telah saya berikan. Tetapi gunanya, untuk apa gunanya ilmu tajwid? Ilmu tajwid gunanya untuk menjaga lidah agar tidak keliru atau tidak salah ketika kita membaca Al-Quran. Itu gunanya ilmu tajwid. Marilah kita sama-sama menyimak ilmu tajwid. Silakan catat apa tajwid itu, apa gunanya tajwid, dan apa dasarnya ilmu tajwid. Semuanya ini kita pelajari dan nanti akan kita praktek bersama-sama. Sebab Quran itu tidak lepas dari kalian semuanya. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah. Ketika salat, maka kita mesti mencerna terus ilmu tajwid. Sebab
bacaan tersebut bila salah bacaannya, salah mengartikannya. Makanya jangan sampai kalian salah melafadzkannya. Itulah arti tentang ilmu tajwid. Poin yang pertama, makna tajwid, gunanya tajwid, dan dasar ilmu tajwid. Berikutnya saya akan berikan tentang hukum bacaan al, alif lam. Anak sekalian, al atau alif lam adalah satu makna yang jelas, berbeda bila mana kalian membaca al, jelas lamnya terbaca akan kelihatan maknanya. Membaca al tersebut ada dua macam. Oleh karena itu ahli bahasa mengatakan itu disebut lam ta'rif. Apa lam ta'rif itu? Al yang sering dihubungkan dengan kata benda disebut lamut ta'rifi. Jadi lam ta'rif adalah al yang sering dihubungkan dengan kata benda. Adapun cara bacaannya ada dua macam. Satu, ada idgham syamsiyah. Dua, ada idhar qamariyah. Idgham syamsiyah ialah alif lam atau al menghadapi huruf syamsiyah. Ada 15 macam atau 14 macam mengenai syamsiyah. Pertama, tib sumasil rohman tapuz dib daniam dan su'a donin jusaripan lil kiram. Itu rangkaian huruf syamsiyah. Tib sumasil to, tha, sod, rohman tapuz ro, ta, da, dib daniam do, nun, ta, dan su'a dal, sin, donin do, jusaripan jai, sin, lil kiram, lam. Itu semuanya digabungkan menjadi kalimat tib sumasil rohman tapuz dib daniam dan su'a donin jusaripan. Supaya kalian bisa menghafalnya, maka rangkaian ini adalah rangkaian hafalan. Nanti saya tanya, sebutkanlah rangkaian huruf syamsiyah. Kita hafalkan tib sumasil rohman tapuz dib daniam dan su'a donin jusaripan lil kiram. Bisa kita lakukan. Tib sumasil rohman tapuz dib daniam dan su'a donin jusaripan lil kiram. Itu nadoman mengenai pelajaran tajwid huruf syamsiyah. Yang pertama, jika menghadapi syamsiyah maka lamnya tidak ada ungkapan bacaannya, tidak terbaca, jelas lamnya dihilangkan. Semuanya itu ada dalam Al-Quran. Disebut syamsiyah karena kita tidak melihat huruf lam tersebut. Laksanakan dan hafalkan huruf tersebut. Itu yang pertama mengenai idgham syamsiyah. Yang kedua, idhar qamariyah. Apa qamariyah itu? Idhar qamariyah adalah bila mana al menghadapi qamariyah, sama hurufnya ada 14. Kita membaca lafaz tersebut, lamnya jelas kelihatan, al. Contohnya alhamdu, al-imanu, al-kausaru, dan yang lainnya. Maka hurufnya adalah disatukan dalam ucapan ibgi hajjaka wahob aqimah. Alif, ba, ghin, ibgi hajjaka, ha, jim, kap, wahob, waw, khofa, aqimah, ain, qaf, ya, mim, ha. Ibgi hajjaka wahob aqimah. Itu adalah rangkaian huruf idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Cara membacanya, lamnya dibaca jelas,
netral, kelihatan. Contohnya al menghadapi alif, al imanu, al amnu, al ummatu. Al menghadapi ba, al bayyinatu, al baitu. Al menghadapi ghin, al ghaibu. Al menghadapi ha, alhamdu. Al menghadapi jim, al jannatu, al jinnatu, al junnatu. Lamnya kelihatan, alnya itu netral jelas. Al waladu, al wildanu sama, alnya kelihatan sebab menghadapi huruf komariah. Silakan contoh yang lainnya kita perhatikan dan kita bacakan. Itu pelajaran idhar komariah. Sekali lagi, alnya itu kelihatan jelas. Nah, untuk pertama silakan sampai bacaan al. Marilah kita sama-sama nanti kaji dan berikanlah contoh tersebut. Sekian untuk kelas 7. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna dan melafadzkan bacaan al tersebut. Insya Allah minggu depan kita kaji lagi dengan saya. Sekian.